kita sudah tahu dengan baik tentang Pancasila Buddhis. Nah, kalau Pancasila ini dimaknai sebagai moralitas mengenai penghindaran diri yang harus dilakukan. Dikenalnya dengan walita sila. Nah, sedangkan yang mau kita bahas pada kesempatan hari ini adalah carita sila, yaitu bentuk aktifnya dari Pancasila Buddhis. Dan tentunya nggak sulit buat kita untuk mengingat dan mengetahuinya. Karena Pancasila Buddhis ini sudah di luar kepala kita semua kan? Tadi ada dibacakan nggak? Ya. Setiap hari mungkin itu yang paling sering dibacakan, diulangi, ditekadkan. Begitu. Mengenai perihal sila ini. Tapi Pancasila Buddhis hanya baru sebagian sebetulnya dari aspek sila itu. Jadi sila itu memiliki dua bagian, yaitu walita sila dan carita sila. Nah, sehingga sila yang mau kita kembangkan, yang mau kita upayakan, itu punya makna, yaitu suatu upaya untuk menutup keburukan dan mengembangkan kebaikan. Nah, ini yang mau kita upayakan. Jadi, tidak hanya Pancasila Buddhis. Kalau Pancasila Buddhis hanya sebagian kan? Menutup keburukan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, tidak mabuk. Nah, penghindaran diri yang harus dilakukan. Begitu. Dan ini nggak bisa membawa kita pada tujuan, manfaat yang besar. Seperti tadi yang di awal disebutkan. Silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti. Begitu. Manfaat-manfaat dari sila ini yang bisa membawa kita pada kebahagiaan di kehidupan saat ini, kebahagiaan di kehidupan berikutnya di alam surga, sugating yanti, dan bahkan kebahagiaan yang tertinggi, yaitu pembebasan dari penderitaan, nibuting yanti, begitu. Itu dibutuhkan carita sila. Justru peran carita sila ini lebih besar. Ya, keduanya saling mendukung antara walita sila dan carita sila. Begitu. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa pemaknaan dari sila itu. Jadi apa yang mau kita upayakan, kita kembangkan, ya sudah tahu dengan baik. Apa sila itu? Pemaknaannya. Nah, kok diam? Nah, suatu upaya untuk menutup keburukan dan mengembangkan kebaikan. Nah, poin-poinnya apa saja? Menutup keburukan yaitu Pancasila. Mengembangkan kebaikan yaitu salah satunya. Ya, kita kenal Pancadama supaya lebih mudah diingat begitu. Karena banyak istilah yang digunakan. Pancasila, Pancadama itu yang paling umum dikenal. Begitu. Apa poin-poin dari Pancadama atau carita sila ini? Poin-poinnya. Ini adalah bentuk aktif dari Pancasila Buddhis. Nah, jadi kadang mesti ketika kita bertekad itu ya perlu pakai bahasa Indonesia sebetulnya. Saya bertekad untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup dan berupaya untuk mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Lalu yang kedua, saya bertekad untuk menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan dan berupaya untuk mengembangkan kemurahan hati, kedermawanan. Yang ketiga, saya bertekad untuk menghindari perbuatan asusila dan berupaya untuk mengembangkan kepuasan hati dan pengendalian diri. Yang keempat,
saya bertekad untuk menghindari ucapan yang tidak benar, tidak baik, tidak pantas, dan tidak bermanfaat, dan berupaya untuk mengembangkan ucapan yang benar, baik, pantas, dan bermanfaat. Lalu sila yang kelima, saya bertekad untuk menghindari minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, dan berupaya untuk mengembangkan kesadaran agar memperoleh pemahaman. Nah, seperti itu sih tekad kita tentang sila ini. Jadi sudah tahu pemaknaannya dan juga sudah tahu poin-poinnya. Begitu. Lalu bertanya ke diri sendiri, perihal sila ini bermanfaat atau merugikan? Bermanfaat atau merugikan? Bermanfaat. Ya, kalau kita menutup keburukan, mengembangkan kebaikan, jelas bermanfaat sebetulnya. Nggak perlu ditanya ya. Begitu. Nggak perlu ditanya. Tapi ya penting juga sih untuk bertanya. Begitu. Kalau bertanya lagi ke diri sendiri, seberapa besar manfaatnya? Kalau ini bermanfaat, seberapa besar manfaatnya kira-kira? Sangat besar. Ya, sangat besar. Sampai tadi di awal disampaikan, Sirena Sugatinyanti, Sirena Boga Sampada, Sirena Nibutinyanti. Begitu. Kebahagiaan-kebahagiaan, baik di kehidupan sekarang, di kehidupan berikutnya, bahkan kebahagiaan tertinggi. Itu karena sila ini, landasannya, penunjangnya. Gitu. Jadi fokus kita di sini aja sebetulnya. Fokus kita di sila aja. Nah, tadi pemaknaan sudah beserta poin-poinnya. Lalu yang kedua tadi bertanya, perihal sila ini bermanfaat atau merugikan? Jelas bermanfaat. Seberapa besar manfaatnya? Sangat besar. Lalu yang ketiga bertanya lagi kepada diri sendiri, kita punya potensi tidak untuk mengembangkan sila ini? Punya atau enggak? Punya. Begitu. Dan sudah seberapa jauh saya mengembangkannya? Ini ditanyakan lagi. Jadi poin yang ketiga seperti ini. Saya punya potensi tidak untuk mengembangkannya? Punya. Dan sudah seberapa jauh saya mengembangkannya? Bertanya kepada diri sendiri. Untuk mendorong, memotivasi kita untuk mengembangkannya. Begitu. Nah, inilah cara kita untuk melatih pengembangan sila ini. Dengan cara mengingat. Begitu, mengingat dan mengingat. Lalu otomatis dengan terbiasa mengingat ini akan menjadi teguh, ada keteguhan. Begitu. Kita ingin hidup dengan sila menjadi kendaraan kita. Karena sila ini bermanfaat, membawa kita pada kebahagiaan, begitu. Dan kita masing-masing punya potensi, punya kemampuan untuk mengembangkannya. Ini Sang Buddha sendiri yang mengatakan langsung kepada kita semua. Beliau mengatakan, memberikan dorongan semangat, seruan, begitu. Kembangkan kebaikan. Jika mengembangkan kebaikan membuat kalian rugi dan menderita, maka aku Tathagata tidak akan mendorong kalian untuk melakukannya. Tapi karena kurang lebih seperti itu yang beliau sampaikan. Meminta kita untuk mengembangkan kebaikan. Saya ulangi lagi. Kembangkan kebaikan, kebaikan bisa dilakukan. Jika tidak bisa dilakukan, maka aku Tathagata tidak akan mendorong kalian untuk melakukannya. Tapi karena bisa dilakukan, maka aku katakan kepada kalian, kembangkan kebaikan. Jika mengembangkan kebaikan membuat kalian rugi dan menderita, maka aku Tathagata tidak akan mendorong kalian untuk melakukannya.
Tapi kebaikan menyebabkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Maka katakan kepada kalian, kembangkan kebaikan. Nah, jelas penyataannya bahwa kebaikan ini bisa kita lakukan. Kita punya potensi untuk mengembangkannya. Dan juga membawa pada manfaat dan kebahagiaan. Seperti itu. Nah, setelah mengetahui hal ini dengan 3 poin mengenai sila ini, begitu. Supaya kan kita mengingat, jadi ya harus diingat dengan baik. Pemaknaan sila, poin-poinnya, begitu. Perihal sila ini bermanfaat dan merugikan, seberapa besar manfaatnya, saya punya potensi tidak untuk mengembangkan sila ini, dan sudah sejauh mana saya mengembangkannya. Nah, ini penting, makanya diulang-ulang, begitu, untuk ya memberikan dorongan yang kuat bagi kita semua untuk hidup berdasarkan sila. Nah, sekarang fokus kita sebetulnya, kalau sudah terbiasa dengan hal ini, fokus kita hanya pada carita sila saja sebetulnya. Begitu. Pada carita sila, pada pancadama. Karena kalau kita fokus, kita mengupayakan 5 kualitas kebajikan ini sudah otomatis Pancasila terpenuhi dengan baik. Begitu. Jadi carita sila ini mau dijelaskan lebih jauh. Nah, kita tadi semua sudah tahu poin-poinnya kan? Begitu. Di sini ada cinta kasih dan kasih sayang yang pertama. Yang kedua itu ya kemurahan hati, kedermawanan atau hal-hal baik dan bermanfaat. Saya mau bertanya, masing-masing dari kita mencintai diri sendiri enggak? Ya, mencintai diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Sehingga karena mencintai diri sendiri, makanya memberikan hal-hal baik dan bermanfaat buat diri sendiri. Datang ke wihara, menyempatkan waktu, begitu. Berbuat kebajikan. Ini adalah hal-hal baik dan bermanfaat. Memberikan ketenangan, memberikan keberkahan, memberikan pengetahuan, karena kita sama-sama belajar kan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu. Itu hal-hal baik dan bermanfaat. Setelah mendapatkan hal-hal baik dan bermanfaat ini, apa yang dirasakan? Ya, merasa senang, puas, bahagia. Nah, itu adalah yang ketiga sebetulnya. Ya kan, santuti itu, kepuasan hati. Lalu berlanjut lagi pada yang keempat. Ya, keempat adalah ucapan ya. Ucapan yang benar, baik, pantas, dan bermanfaat. Begitu. Dan yang kelima, ya mengembangkan kesadaran agar memperoleh pemahaman. Nah, tapi di dalam prakteknya, ketika kita menerapkan carita sila ini Sang Buddha menekankan internal dulu sebetulnya kepada diri sendiri, begitu, bukan kepada orang lain. Jadi masing-masing kita fokus pada diri sendiri. Saya mencintai diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Begitupun saya ya mengasihi, mencintai orang lain. Tapi utama diri sendiri, kepada diri sendiri. Lalu setelah itu ya melakukan hal-hal baik dan bermanfaat buat diri sendiri. Begitu. Berdana, melaksanakan sila, belajar, melakukan meditasi. Ini hal-hal baik dan bermanfaat. Karena kita mencintai diri sendiri, makanya kita melakukan hal-hal seperti ini. Nah, ketika hal-hal ini sudah dilakukan, hal-hal baik dan bermanfaat ini,
ini menghasilkan kebahagiaan, kepuasan di situ. Lalu kepuasan hati dan kebahagiaan ini bagaimana supaya dia bisa semakin kuat dirasakan? Nah, yang nomor 4 itu ucapan yang baik dan memanfaatkan. Nah, kita bisa mengulangi, menekankan, semoga saya memiliki kepuasan hati dan kebahagiaan. Semoga saya memiliki kepuasan hati dan kebahagiaan yang sudah ada. Begitu, secara alaminya ini muncul di batin kita. Karena hal-hal baik dan bermanfaat yang kita lakukan. Tapi kita ingin santuti ini betul-betul mewarnai batin kita. Pikiran kita nggak kemana-mana nanti. Hanya menyadari dan mengetahui apa yang sedang dialami. Kepuasan hati dan kebahagiaan. Begitu. Nah, dengan cara ini merupakan praktek langsung dari Carita Sila. Begitu. Penerapan di dalam latihan meditasi kita. Lihat, runtunannya kan seperti itu. Tapi ada lagi yang lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Begitu. Yang tadi pagi saya sampaikan juga. Saya menyarankan, menganjurkan teman-teman sedama untuk membaca Anapanasati Sutta. Begitu. Karena sutta itu yang memberikan kita pengarahan dan instruksi untuk meditasi yang mendalam. Di situ. Kita harus mempelajarinya dengan baik. Jadi ya berikan hal-hal baik dan bermanfaat buat diri sendiri. Kalau berdana mudah, kita bisa melakukannya. Menjalankan sila juga sudah kita lakukan. Satu lagi, belajar dengan sungguh-sungguh mengenai apa yang Sang Buddha ajarkan mengenai meditasi ini. Begitu. Kita berupaya untuk mempelajarinya dengan baik. Anapanasati Sutta. Nah, setelah mempelajarinya dengan baik, memperoleh pengetahuan, kira-kira apa yang didapatkan? Setelah ada pengetahuan di buku itu ada di kepala kita. Kita sudah berulang kali membacanya, mengerti apa yang Sang Buddha sampaikan. Apa yang kita rasakan? Merasa senang, merasa puas, merasa bahagia, santuti muncul di situ. Bahkan kebahagiaan dari mengetahui yang Sang Buddha ajarkan ini lebih tinggi daripada kebahagiaan yang lainnya seperti berdana. Berdana itu ya mendatangkan kebahagiaan juga, tapi mengetahui apa yang Sang Buddha ajarkan ini lebih tinggi kebahagiaannya. Begitu. Nah, setelah mengetahui apa yang diajarkan Sang Buddha, berikutnya kan santuti kan, begitu. Yang keempat, ucapan. Kita diminta untuk bertekad. Saya bertekad dengan sepenuh hati akan menumbuhkan bibit kebijaksanaan ini ke dalam batin saya hingga menghasilkan buah kebijaksanaan. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, saya bertekad dengan sepenuh hati akan menumbuhkan bibit kebijaksanaan ini ke dalam batin saya hingga menghasilkan buah kebijaksanaan. Begitu. Lalu dengan demikian, ya selanjutnya kita mempraktekkan apa yang kita ketahui ini dengan mengembangkan kesadaran. Begitu. Yang kelima, mengembangkan kesadaran pada napas yang masuk dan napas yang keluar. Dari sana nanti akan memperoleh hasilnya. Gitu. Ini manfaat yang besar Sang Buddha katakan. Dengan cara seperti ini bisa mengantarkan kita, membawa kita
pada kebahagiaan yang lebih lembut. Apa yang Sang Buddha harapkan kepada para siswanya. Begitu. Beliau senang, beliau bangga dengan para murid-muridnya yang rajin berdana, menjalankan sila. Begitu. Tapi juga beliau mendorong kita semua untuk mengembangkan samadhi, untuk mengembangkan kebijaksanaan. Karena ini yang bisa membawa kita pada yang lebih tinggi. Jadi sama seperti orang tua kita, ayah ibu kita, begitu. Dia bangga, dia senang, anaknya rajin sekolah SD, SMP, SMA, dengan prestasi yang baik, begitu. Ayahnya mampu, dan tentunya mendorong anaknya supaya melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, begitu. Belum cukup pendidikan SMA yang ditempuh anaknya untuk menunjang kehidupan, kesuksesan hidup untuk dirinya, begitu. Belum cukup. Jadi ayahnya pasti mendorong, kamu sekolah lagi, belajar lagi, begitu. Supaya hidup kamu menjadi lebih baik, tidak berhenti sampai di sini. Itu pun harapan Sang Buddha demikian kepada kita. Tidak hanya rutinitas kita melakukan dana, menjalankan sila, begitu. Tapi samadhi dan panyanya juga diupayakan untuk dikembangkan. Nah, mengembangkan samadhi tadi seperti yang saya sampaikan tadi, begitu. Kita mempelajari, membaca Anapanasati Sutta, mudah kan? Siapapun bisa melakukannya, begitu. Ini pun nggak panjang, hanya 10 halaman. Anapanasati di Majjhima Nikaya ini hanya 10 halaman, begitu. Karena kita mencintai, mengasihi diri sendiri, makanya kita mau berupaya untuk mempelajarinya, memberikan hal-hal baik dan bermanfaat buat diri sendiri, begitu. Nah, setelah mempelajari dengan baik, mencermati, menelaah, begitu, lalu pasti mendapatkan hasilnya. Oh, masa senang, masa bahagia, masa puas dengan pengetahuan yang saya ketahui. Karena pengetahuan ini sangat-sangat baik untuk kebahagiaan hidup kita, untuk praktek samadhi kita. Pengetahuan ini adalah apa yang Sang Buddha ajarkan dan instruksinya, bagaimana kita mengembangkan perhatian pada pernapasan, seperti itu. Nah, setelah mengetahui ada di dalam pikiran kita, di benak kita, di ingatan kita mengenai apa yang Sang Buddha ajarkan, selanjutnya bertekad untuk menguatkan, namanya aditthana parami. Ini penting, poin penting juga, begitu. Aditthana parami. Saya bertekad dengan sepenuh hati akan menumbuhkan bibit kebijaksanaan ini ke dalam batin saya hingga menghasilkan buah kebijaksanaan. Kita nggak akan berhenti sebelum buah kebijaksanaan itu dihasilkan, begitu. Jadi akan berupaya terus-menerus. Nah, seperti itu caranya. Lalu dengan demikian ya kita akan berupaya, akan mempraktekannya, mengembangkan kesadaran kita. Jadi ya seperti itulah. Carita sila ini menjadi pedoman, menjadi rumusan sebetulnya untuk kita mempraktekkan samadhi. Jadi dengan ya mudah kita ingat, begitu. Konsepnya mudah kita ingat. Sang Buddha memberikan konsep kepada kita. Tinggal kita ya menerapkannya, begitu. Ya, kembali lagi, kalau kita sedang yakinlah pada diri sendiri bahwa kita punya potensi, punya kemampuan untuk mengembangkan hal ini. Seperti yang kita katakan begitu tentang sila ini. Sila ini bermanfaat sangat besar
dan saya punya potensi untuk mengembangkannya, punya kemampuan untuk mengembangkannya. Dan sudah sejauh mana saya mengembangkannya, menantang diri sendiri untuk melakukan hal yang tidak biasa mungkin. Melakukan apa? Melakukan perhatian pada penapasan. Dan yang menarik ya sebetulnya, perhatian pada penapasan ini kalau kita diminta untuk kita ke Danau Toba, senang kan? Karena tahu apa yang ada di Danau Toba sana. Begitu, tempat yang indah, tempat yang nyaman buat kita. Jadi perjalanan ke Danau Toba dengan apa biasanya kita naik? Dengan mobil. Begitu. Nah, meditasi yang mau kita lakukan, perhatian pada penapasan ini, Ajahn Brahm menggunakan istilah yang menarik. Beliau mengatakan perjalanan ke dalam batin dengan napas sebagai kendaraannya. Dan beliau mengatakan ini lebih indah dibandingkan perjalanan keliling dunia. Begitu, lebih indah, lebih menghasilkan kebahagiaan yang lebih tinggi. Senang nggak perjalanan ke dalam batin dengan nafas sebagai kendaraannya? Begitu. Jadi happy lah, begitu. Gembira kita punya kesempatan mau pergi ke suatu tempat yang sangat indah dan ya bisa menghasilkan kebahagiaan yang sangat lembut, begitu. Bahkan kebahagiaannya ini ya kita meyakini mengalah menuju pada pencapaian kesucian. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. Begitu. Dan Sang Buddha mengatakan pencapaian Sotapanna ini sebetulnya lebih unggul dibandingkan pencapaian menjadi seorang raja. Lihat kedudukan seorang raja atau menjadi presiden, begitu. Begitu didambakan kan oleh banyak orang, kedudukan hal ini menjadi pemimpin. Tapi Sang Buddha katakan pencapaian Sotapanna lebih unggul daripada pencapaian yang sifatnya duniawi. Karena kalau sudah mencapai Sotapanna itu sudah tertutup 4 alam apaya. Begitu. Jadi sudah menyelamatkan diri dengan baik diri kita ini. Dan upaya menuju ke sana juga bukan hal yang susah sebetulnya. Begitu. Sang Buddha sudah memberikan kita instruksinya. Kalau kita nanti membaca di Anapanasati Sutta itu, begitu. Kita membaca di Majjhima Nikaya. Beliau bahkan menyanjung kelompok para biku yang semuanya beliau katakan beliau adalah arahat dengan noda-noda dihancurkan yang telah menjalani kehidupan suci, yang telah melakukan apa yang harus dilakukan, yang telah menurunkan bebannya, yang telah mencapai tujuan mereka, yang telah menghancurkan belenggu-belenggu penjelmaan, dan sepenuhnya terbebaskan oleh pengetahuan akhir. Begitu. Mereka ini juga melalui perhatian pada penapasan mencapai hal tersebut. Itu diungkapkan di sutanya tersebut. Begitu. Jadi kita bisa belajar bersama mengenai perhatian pada penapasan ini. Dan yang menariknya, ya seperti yang Ajahn Brahm katakan, itu perjalanan ke dalam batin dengan napas sebagai kendaraannya, ini lebih indah. Begitu. Ya, jadi mengenai carita sila ini memang saya mau fokuskan untuk pada
supaya mengalahkan kita, mendorong kita mau melakukan kebajikan yang lebih tinggi, begitu. Mempelajari dan mempraktekkan Anapanasati Sutta. Karena kalau dana, sila sudah sering kita upayakan, kita naik kelas, mau lebih tinggi. Nah, kita bersama-sama, melangkah bersama, berjalan bersama, begitu. Ya, manfaatkan waktu kita yang tidak banyak ini, begitu. Kesementaraan waktu yang kita miliki, kesempatan emas yang terbatas ini menjadi pendorong kita untuk bergegas melangkah. Terus usia kita sudah ya pertengahan rata-rata kan, begitu. Dan nggak mudah sih mendapatkan kelahiran sebagai manusia ini, nggak mudah. Juga kita mengetahui nggak mudah juga bisa memiliki kehidupan yang baik seperti ini. Kita susah payah kan mempertahankan, menjaga kehidupan kita ini. Lihat ayah dan ibu kita, bagaimana mereka berjuang, begitu, dengan cinta, kasih sayang dan kebaikannya, membesarkan kita, mendidik kita. Jadi kita mengingat mereka juga, menyadari apa yang telah mereka berikan kepada kita. Jadi penghargaan kita kepada mereka, penghormatan kita kepada mereka dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya hidup kita, begitu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Dan begitu juga harapan dari orang tua batin kita, Sang Buddha dan para Sangga. Mereka berjuang begitu panjang kan perjuangannya. 2600 tahun para Sangga berjuang untuk menjaga Dhamma ini. Begitu. Agar kita bisa mengenalnya, mengetahuinya sampai sekarang. Ini bukan hal yang begitu besar kebajikan ini. Berapa generasi yang menjaga ajaran ini hingga bisa terjaga sampai sekarang. Nah, kita harus menghargainya, begitu, menghargainya dengan cara mempelajari dan mempraktekannya dengan baik. Dan ini manfaat besar untuk kita nanti, begitu, bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Oh, sampai di sini bisa mengerti nggak? Ya, begitu. Atau kalau masih sulit, yang langsung menggunakan sulit untuk langsung pada samadhi anapanasati, ya kita yang paling sederhana juga, dana dan sila yang kita lakukan, begitu. Kita kan mencintai diri sendiri, makanya kita melakukan hal-hal baik dan bermanfaat, dana, sila, belajar, datang ke sini, begitu. Nah, dengan demikian perasaan kita tenang, kita merasa senang, merasa puas, merasa bahagia, begitu. Nah, ini juga dikembangkan saja perasaan yang ada ini, begitu. Dikembangkan dengan cara, dengan ucapan. Semoga saya memiliki kepuasan hati dan kebahagiaan. Semoga saya memiliki kepuasan hati dan kebahagiaan. Dirasakan, dikondisikan, begitu. Ada perasaan hangat di hati kita. Dan kita bisa mengekspresikannya dengan tersenyum. Tersenyum di pikiran, tersenyum di mata, tersenyum di ujung bibir, dan tersenyum di hati kita. Jadi pikiran kita, batin kita hanya diwarnai dengan kepuasan hati dan kebahagiaan. Begitu. Ini juga bagus. Yang penting sakti sampajananya diaktifkan. Sakti sampajana itu menyadari dan mengetahui apa yang sedang dialami, ya kan? Nah, kalau kita menyadari dan mengetahui nafas ini nggak mudah, begitu, ya sudah menyadari dan mengetahui santuti lebih mudah.
menyadari dan mengetahui, berpuas hati dan berbahagia. Ini lebih mudah. Karena kalau pikiran kita nggak ada objek, pikiran kita kemana-mana. Dia nggak terkendali. Begitu. Dia ingatan lah, masa depan lah, kekhawatiran lah, begitu. Justru pikiran kita dikendalikan pada saat ini dengan sati sampajana, menyadari dan mengetahui apa yang sedang dialami. Begitu. Mengalami santuti ini menarik sebetulnya. Ya kan? Menarik, menyenangkan. Jadi dengan praktek yang kita lakukan seperti ini, ya dengan demikian ya kita juga menerapkan carita sila. Begitu. Bukan hanya melalui ingatan, tapi melalui penerapan langsung. Dan otomatis ketika ini kita sudah terbiasa melatih hal ini, sila kita pun juga akan berkembang. Begitu. Sila kita akan berkembang. Pancasila akan sudah terpenuhi dengan baik. Sudah otomatis. Jadi ya begitu penting. Fokus kita cukup di sila ini. Karena sila, samadhi, panya, mereka saling terhubung. Mereka satu kesatuan, serangkaian. Ketika kita mengembangkan sila, kita juga berarti mengembangkan samadhi dan mengembangkan panya. Dia 3 serangkai, nggak bisa terputus. 3 rangkaian ini. Kita pegang satu, yang 2 juga akan mengikuti. Begitu, bersama kita. Jadi yang kita pegang yang sederhana. Pancasila dan carita sila sebutannya. Begitu. Nah ini yang mungkin ini yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, ya dipersilakan. Berarti sudah cukup mengerti lah. Tadi juga memang nggak susah sih untuk dimengerti dan diingat begitu. Tapi yang dasarnya tadi aja, begitu. Dasar dari sila ini. Mengenai pemaknaan sila, ini penting. Kenapa perlu diulang-ulang? Karena ketika ditanyakan masih juga nggak ingat, begitu. Maka saya ulang-ulang lagi. Karena betul-betul kalau terus-menerus diingat, betul-betul sudah diterapkan, ya otomatis begitu. Apa pemaknaan sila? Ayo. Supaya menutup keburukan dan memperbanyak kebaikan. Suatu upaya untuk menutup keburukan dan mengembangkan kebaikan. Apa saja poin-poinnya? Pancasila dan Pancadama. Nah, Pancasila dan Pancadama. Pancasila menutup keburukan. Pancadama mengembangkan kebaikan. Nah, perihal sila ini bermanfaat atau merugikan? Bermanfaat. Seberapa besar manfaatnya? Sangat besar. Saya punya potensi tidak untuk mengembangkan sila ini? Dan sudah sejauh mana saya mengembangkannya? Begitu. Dia menjadi dasar untuk kita lebih bersemangat mempraktekkan apa yang tadi disampaikan. Begitu. Tujuannya untuk itu. Meningkatkan dorongan. Tujuannya. Nanti setelah itu ya tinggal menerapkannya. Saya ini mencintai diri sendiri, mengasihi diri saya sendiri. Sudah susah payah diri ini hidup di dalam samsara, begitu. Seperti pernyataan Sang Buddha ketika beliau mencapai penerangan sempurna kan, beliau mengatakan, melalui banyak kelahiran, saya yang mengembara di dalam samsara, mencari pembuat rumah namun tidak menemukannya. Kelahiran berulang-ulang adalah penderitaan. Beliau mengetahui secara langsung kehidupan lampaunya, begitu.
terlahir sebagai seorang anak manusia, dibesarkan, mengalami usia tua, kematian, berpisah dengan orang tuanya, anak-anaknya. Ini penderitaan. Begitu. Melalui banyak kelahiran, Sang Buddha katakan, saya berlarian, mengembara di dalam samsara untuk mencari pembuat rumah, namun tidak menemukannya. Lalu dia mengatakan setelah mencari pencerahan sempurna, wahai pembuat rumah, kini engkau telah diketahui. Begitu. Engkau sudah tidak bisa membuat rumah lagi. Semua tiang kasaumu telah patah, bubungan atapmu telah hancur. Batinku telah mencapai yang tak terkondisi. Kehancuran nafsu keinginan telah dicapai. Sama diri kita juga sebetulnya mengalami samsara ini. Kita pun pernah terlahir di berbagai alam sebetulnya, bukan hanya alam manusia. Di alam hewan, di alam dewa, di alam manusia, pernah mengalami siklus kelahiran dan kematian. Begitu. Jadi ya, kasihilah diri sendiri. Caranya ya berikan hal-hal baik dan bermanfaat buat diri sendiri. Begitu. Nah, di sini saya menganjurkan hal-hal baik dan bermanfaat itu mempelajari Anapanasati Sutta. Setelah kita mempelajarinya, membacanya, memperoleh pengetahuan tentangnya, merasa senang, merasa bahagia, merasa puas. Begitu. Lalu setelah itu, ya bertekad. Saya bertekad dengan sepenuh hati akan menumbuhkan bibit kebijaksanaan ini ke dalam batin saya hingga menghasilkan buah kebijaksanaan. Begitu. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya. Tekadnya dikuatkan. Nah, setelah itu kita akan berupaya praktek mengembangkan Anapanasati. Seperti itu. Dan demikian ya akan memperoleh kebahagiaan yang lebih lembut hingga mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ini memungkinkan, begitu. Jadi ya kalahkan, bangkitkan kegigihan dan upaya kita untuk ya mewujudkan hal tersebut. Ya, jadi hal-hal ini yang dapat disampaikan, semoga mendapatkan manfaat bagi kita semua dan kita berupaya untuk mempraktekannya hingga menghasilkan buah kebijaksanaan pada batin kita. Ya, selamat siang, Anumodana, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.